Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Sioningsih dengan NIM 2105046 dari kelas Akuntansi Syariah A2. Saya akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan. Di dalam video ini terdapat beberapa komponen yang menyusunnya. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Yang kedua, macam-macam laporan keuangan. Yang ketiga, laba akuntansi dan arus kas. Yang keempat, arus kas bersih. Yang kelima, pajak dalam laporan keuangan. Pertama, yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja dan menunjukkan kondisi finansial suatu entitas atau perusahaan tersebut. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, pengembangan, dan pengambilan keputusan perusahaan oleh manajemen, sehingga dalam penyusunannya tidak dapat diabaikan prosesnya. Yang kedua yaitu macam-macam laporan keuangan. Terdapat 5 macam laporan keuangan yang biasanya dipakai di perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian dalam satu periode akuntansi. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan berupa peningkatan atau penurunan modal selama satu periode. Laporan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan yang keempat yaitu laporan arus kas atau biasa disebut net cash flow statement adalah laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Laporan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan sebagai penjelas atau pemapar akun-akun yang telah dilaporkan sebelumnya. Memasuki komponen yang ketiga yaitu laba akuntansi dan arus kas. Laba akuntansi menurut PSAK 46 tentang PPh, laba akuntansi adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi digunakan dalam menyajikan laporan keuangan secara objektif dan handal. Terdapat informasi untuk dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan khusus pelaporan laba akuntansi. Yang pertama, sebagai alat ukur efisiensi manajemen. Yang kedua, membedakan modal dan laba. Yang ketiga, sebagai alat ukur keberhasilan manajemen. Yang keempat, sebagai pedoman pengambilan keputusan oleh manajer. Yang kelima, dasar penetapan pajak. Laporan arus kas sendiri yaitu laporan yang menyajikan keluar dan masuknya kas perusahaan pada suatu periode tertentu, menyediakan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, pertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Informasi dalam laporan ini berguna sebagai indikator perkiraan kas di masa mendatang, serta berguna untuk menilai taksiran atau kecermatan arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Komponen yang keempat yaitu arus kas bersih atau net cash flow. Net cash flow adalah nilai yang menunjukkan kesehatan kas keuangan perusahaan dengan melihat jumlah kas berada pada laba atau rugi selama periode tertentu. Cara menghitung arus kas operasi. Yang pertama menggunakan metode langsung, yaitu perusahaan mencatat secara rinci kas masuk dan keluar yang akunnya berasal dari aset lancar, liabilitas lancar, dan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, yaitu perusahaan mencatat kas dan aktivitas operasi perusahaan dari laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat komponen non-kas, maka harus ada komponen penyesuaiannya. Rumus menghitung kas bersih. Pertama menggunakan kas operasi bersih, yaitu arus kas masuk ditambah arus kas keluar. Kedua menggunakan kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu laba bersih ditambah komponen penyesuaian ditambah perubahan modal kerja. Selanjutnya, cara menghitung nilai arus kas bersih yang terdiri dari arus kas operasi, pembiayaan, dan aktivitas investasi. Arus kas operasi berasal dari aktivitas operasional. Pembiayaan
berasal dari pendanaan seperti melunasi rekening dividen. Aktivitas investasi berasal dari investasi dari berbagai dana. Rumus menghitung kas bersihnya yaitu arus kas operasi ditambah pembiayaan ditambah aktivitas investasi. Komponen yang kelima yaitu pajak dalam laporan keuangan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan pada undang-undang yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung untuk pembiayaan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pengaruh pajak sangat besar terhadap laporan keuangan, terutama analisis yang dilakukan oleh para penggunanya dalam berbagai tujuan. Pajak yang dimaksud tidak hanya beban pajak di dalam laporan laba rugi saja, namun utang pajak yang tersusun dalam laporan posisi keuangan termasuk di dalamnya. Adanya beban pajak, restitusi pajak, dan pajak dibayar di muka, dan beban tangguhan pajak menjadi hal yang menentukan penambahan atau pengurangan laba dan mempengaruhi pula pada analisis laporan keuangan. Seperti yang telah dibahas bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak perlu dicatat dalam laporan keuangan, agar laporan tersebut handal dan para pengguna laporan tidak meleset dalam hasil analisisnya. Sekian penjelasan materi mengenai laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.